Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing ya pengalaman saya ketika menggunakan raket dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Super Series 88. Kebetulan ini yang varian warna white orange. Nah, jadi raket ini punya balance point di 295 mm yang artinya memang dia punya karakter yang sedikit head heavy. Dan untuk beratnya sendiri dia ada di kisaran 81 sampai dengan 85 gram yang artinya dia ada di 4U. Nah, jadi raket ini juga nggak berat-berat amat ya, yang mana memang masih enak ketika dipakai oleh tipe-tipe pemain pemula dan juga pemain intermediate yang sama seperti saya. Nah, jadi untuk video kali ini kita tidak akan membahas lebih detail ya mengenai spesifikasi dan juga teknologi yang ada di dalam raket ini, karena raket ini udah lumayan lama ya, jadi udah banyak yang membahas mengenai spesifikasi dan juga teknologinya seperti apa. Nah, di video kali ini saya hanya akan fokus untuk pengalaman saya ketika menggunakan raket ini itu seperti apa. Nah, jadi kalau secara umum sendiri ya, untuk feeling raket ini ketika pertama kali saya pakai memang raket ini terasa lumayan enteng ya, karena beratnya hanya di 4U. Kemudian untuk swingnya juga terasa lumayan cepat. Kemudian untuk head heavy-nya, nah jadi untuk head heavy-nya ini memang menurut saya sih jelas terasa ya, baik dari hasil pukulannya dan juga feel-nya ketika raket ini di swing bebas seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik ya mengenai feel-nya ketika digunakan untuk smash, defend, drive, dan juga lob ya. Nah, jadi berdasarkan apa yang saya rasakan ya ketika menggunakan raket ini, pertama untuk smash. Nah, untuk smash sendiri raket ini terasa memuaskan ya, bahkan dengan karakter power standar yang saya miliki pun hasil smash raket ini juga sangat bagus menurut saya, dengan karakter frame yang head heavy dan juga kombinasi dengan bahan shaft yang fleksibel, jadi lumayan ngebantu meningkatkan power smash yang dihasilkan. Tetapi memang dengan karakter raket yang head heavy seperti ini tentunya juga sedikit tidaknya membuat tenaga kita lumayan terkuras ya kalau kita terus-terusan melakukan smash kencang ke arah lawan. Nah, kemudian selanjutnya untuk defense sendiri raket ini masih terasa lumayan enak ya ketika digunakan, karena memang beratnya sendiri cuman ada di 4U, jadi masih cukup ringan untuk digunakan bermain defense. Apalagi memang shaftnya yang fleksibel ini sangat membantu menambah power pada hentakan wrist kalian ya, untuk mengembalikan smash dari lawan, sehingga jatuhnya kok pun nggak akan nanggung ya, walaupun pada posisi kalian sedang tertekan seperti itu ya. Jadi secara overall untuk defense sendiri, terutama pas menahan smash dari lawan, raket ini masih nyaman ketika saya gunakan. Nah, selanjutnya untuk feel-nya ketika digunakan untuk adu drive, raket ini memang menurut saya speednya agak kurang ya, terutama kalau saya compare dengan raket-raket saya yang karakternya headlight, dan itu udah pasti ya karena memang karakternya headlight. Nah, jadi dengan karakter frame yang sedikit head heavy seperti ini memang kita butuh tenaga ekstra ya kalau kita mau main speed dan juga adu drive menggunakan raket ini. Nah, terutama buat kita-kita yang belum punya power yang terlalu besar ya, jadi masih terasa agak sedikit berat ya raketnya ketika digunakan untuk main speed seperti itu. Nah, kemudian untuk lob sendiri ya, nah untuk lob sendiri raket ini juga enak banget ketika digunakan ya, entah itu mau melakukan lob clear ataupun lob serang, jadi raket ini terasa easy to use ya. Jadi dengan karakter frame yang head heavy dan juga shaft yang fleksibel, memang pukulan-pukulan kita untuk lob itu terasa lebih berisi dan juga lebih memiliki power ya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya pribadi secara overall raket SS88 ini memang raket yang berkarakter lebih ke all around ya, dan juga easy to use. Jadi raket ini juga ramah ke semua level pemain ya, entah itu pemula, intermediate, dan pro pun masih bisa menggunakan raket ini. Dan juga menurut saya pribadi sangat mudah untuk beradaptasi ketika menggunakan raket ini, walaupun kita sebelumnya pakai raket yang headlight sekalipun ya, ketika menggunakan raket ini memang sangat gampang untuk beradaptasi menggunakan raketnya seperti itu. Nah, apalagi kalau kalian misalkan sudah menemukan tarikan senar yang pas ya, jadi raket ini akan terasa begitu nyaman ketika digunakan. Nah, sekedar informasi juga, saya sendiri cuman tarik raket ini di 26 lbs dengan senar Akisuna Z63X. Nah, untuk karakter senarnya sendiri dia lebih ke high repulsion power ya, jadi senar ini juga lumayan membantu sih menghasilkan pukulan-pukulan yang lebih berisi seperti itu. Nah, kemudian dengan tarikan yang hanya 26 lbs ini juga untuk kontrol, menurut saya raket ini juga masih enak ketika digunakan ya untuk placing dan untuk netting. Nah, raket ini juga masih bisa diandalkan seperti itu. Nah, jadi untuk masalah tarikan senar sendiri itu kembali lagi disesuaikan dengan karakter power dan juga tipe permainan kalian ya. Walaupun memang
maksimal tension raket ini sampai dengan 30 lbs, bukan berarti untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalian harus tarik sampai mentok ya. Jadi cukup disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kemudian biar enggak menghasilkan pukulan-pukulan yang tanggung juga, yang gampang dimanfaatkan oleh lawan ya. Jadi kalian harus mengerti karakter power kalian sendiri. Tapi secara overall sih saya merekomendasikan tarikan raket ini menurut saya ya. Jadi enaknya itu di kisaran 26 sampai dengan 28 lbs. Nah, jadi untuk pemain-pemain seperti saya, otodidak, power standar dan juga skill menengah, nah tarikan itu memang saya rekomendasikan seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman untuk pengalaman saya ketika menggunakan raket Super Series 88 ini. Jadi intinya adalah raket ini dengan harga yang lumayan murah yaitu 400 ribuan. Nah, ini adalah raket yang user friendly di segala level permainan. Apalagi kalau kalian udah nemu tarikan yang pas, raket ini bisa jadi pilihan utama ya buat kalian untuk mengedor pertahanan lawan tanpa harus menguras terlalu banyak tenaga kalian. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.